Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan coba untuk materi kegiatan belajar yang ke-6, yaitu autentifikasi server. Kita tahu bahwa setiap kita masuk ke dalam sebuah sistem jaringan ataupun internet membutuhkan autentifikasi. Contoh yang paling jelas yaitu kalau kita menggunakan Google, kita akan melakukan autentifikasi untuk email dan sebagainya. Dengan banyaknya perangkat atau banyaknya server yang layanan, maka banyak juga autentifikasi yang berbeda-beda. Contohnya di dalam jaringan lokal, kalau kita punya sebuah FTP dengan beda server, kemudian web dengan beda server, maka kita memiliki beberapa buah akun. Nah, inilah yang akan menyulitkan kita. Agar lebih mudah, maka dibuatlah sebuah server yang khusus melayani autentifikasi. Kalau Bapak Ibu pengguna server 2000 Windows Server, mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan namanya Active Directory. Jadi kita bisa membangun sebuah sistem jaringan dengan domain control, di dalamnya ditambahkan Active Directory sebagai pengelola user autentifikasi. Jadi dengan satu password dan satu username, kita bisa masuk ke dalam sebuah sistem, kemudian kita bisa melakukan masuk juga menikmati layanan-layanan yang diberikan oleh sistem jaringan tersebut dengan satu buah single account. Itu contoh untuk Active Directory. Begitu juga di dalam sistem Linux, kita bisa menerapkan seperti domain control pada Windows Server menggunakan Samba dan LDAP. Tapi untuk hal ini, contoh pada modul, kita diminta untuk membuat sebuah autentifikasi khusus perangkat keras. Jadi contohnya adalah kita memiliki beberapa buah perangkat keras jaringan seperti router, kemudian switch management, kemudian access point, di mana untuk masuk ke dalam perangkat tersebut memerlukan autentifikasi. Nah, pada contoh ini kita hanya memiliki satu buah router menggunakan Cisco, di mana autentifikasinya akan dibangun melalui Debian dengan TAC server, TACAS ya, TACAS TAC server. Nah, dengan seperti itu skemanya ada seperti ini, dan kita akan menggunakan GNS3, di mana GNS3 tersebut bisa berhubungan langsung dengan virtual mesin yang kita miliki. Contohnya yang untuk jaringan internet, kita menggunakan VMnet berdasarkan virtual mesin, kemudian kita juga bisa menggunakan server Debian-nya yang itu terkoneksi langsung ke sini, ke server Debian di dalam virtual mesin seperti ini. Ya, ini server TAC-nya. Ya, semuanya bisa di remote dalam satu buah remote seperti ini. Ini remote, sudah saya remote. Yang pertama adalah routernya, kemudian yang kedua adalah servernya. Saya akan tunjukkan IP daripada servernya. IP ADDR. Di sini adalah, maaf sebentar. Oke, di sini 192.168.100.1 ya, sama ini 100.1. Kemudian untuk router sendiri kita bisa lihat di sini. Oke, ini sudah diberi autentifikasi berdasarkan server. Sambil saya buka di sini, nano etc. Oke, di sini user yang digunakan bisa menggunakan siswa, guru, atau Agung. Ya, Agung sudah dibuatkan user berdasarkan yang ada di dalam sistem Debian sendiri. Ya, ada user namanya Agung. Ctrl X, kemudian saya akan cek sini. Nano CD home. Ya, saya akan ls min l. Ada user bernama Agung, ya, ada admin. Ya, oke.
Kemudian kita cek untuk di sini. Ya, untuk masuk ke dalam sistem, passwordnya Agung123. Nah, oke, sekarang sudah masuk ke dalam router. Saya bisa lakukan konfigur terminal untuk melakukan konfigur apa saja. Ya, seperti ini. Kemudian kita coba cek IP-nya. Ya. Show IP interface brief. Ya, kita lihat bahwa yang pertama adalah DHCP. Yang kedua yang ke bawah adalah 102.54. Maka kalau saya coba ping 192.168.100.1, oke, dia sukses. Artinya keduanya saling terhubung antara router Cisco dengan server Debian Tax-nya. Dan saya bisa login ke dalam sistem tersebut menggunakan autentifikasi yang dibuat di server Tax. Kalau kita lihat di sini konfigurasinya tadi saya sudah tunjukkan, sekarang saya tunjukkan sekali lagi. Di sini ada user Agung, di mana loginnya menggunakan file yang ada di dalam etc password. Kemudian ada di sini enable Agung. Ini artinya kalau sudah bisa login secara remote, ya, itu tadi login langsung terhadap sistem Cisco langsung. Kalau kita remote menggunakan SSH atau Telnet, maka harus melakukan enable, dan enable-nya adalah memiliki password, yaitu Agung saja. Saya contohkan, kalau saya connect ke router melalui SSH atau Telnet, saya coba Telnet 192.168.100.254, routernya, username-nya adalah Agung, passwordnya adalah Agung123. Nah, di sini belum bisa melakukan konfigurasi. Contohnya konfigur terminal nggak bisa, tapi harus enable dulu. Ini fungsinya. Passwordnya adalah Agung saja. Oke, passwordnya adalah, coba saya teks Agung123. Oke, maaf, di sini autentifikasinya error ya. Kita cek saya akan cek lagi nanti. Exit dulu. Autentifikasi clear text Agung. Oke, admin 123. Nah, oke. Nanti saya akan coba dengan hapus dulu ini, seperti ini. Ya, saya coba hapus, Ctrl X ya. Oke. etc init d tar restart. Oke. Saya coba login lagi. Username-nya adalah Agung. Passwordnya adalah Agung123. Enable. Passwordnya adalah Agung saja. Oke, sekarang bisa. Ya, ada tanda crash di sini. Artinya sudah enable. Konfigur terminal sudah bisa dari sini. Ya, dari komputer klien artinya. Nah, itu adalah contoh hasil nanti Bapak Ibu untuk melakukan uji coba praktek mandiri, di mana task server harus terhubung ke router Cisco. Dan kemudian kita juga bisa cek di sini di router Cisco bahwa dia bisa ping juga ke maaf, kalau ping harus pakai di sini, harus ke depan ya, harus menggunakan do. Biasanya ping itu harus ada di belakang, di bawah sekali. Menu pertama kita coba ping www.google.com. Oke, bisa berhasil. Kemudian sudah ada NAT-nya juga. Nah, kita coba cek yang lain, yaitu show IP route. Kita cek bahwa routingnya menggunakan 52.2. Nanti penjelasan tentang dari mana alamat IP 52 sebagai router dan sebagai DNS, nanti akan ada video yang kedua, yaitu langkah-langkah melakukan instalasi. Ya, nanti video yang kedua adalah
kita akan mengetahui bagaimana dari mana sih dapat 52 dan sebagainya. Baik, untuk video yang ini testing uji coba saya pikir cukup dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.